luar biasa. Saya nggak ingat namanya. Kalau nggak salah Dundun Al-Misri atau yang lain gitu ya. Maafkan saya. Ini memori kalau lagi puasa nih rada-rada lowbat. Emang kalau nggak puasa ingat ustazah belum tentu. Jadi teman-teman sekalian, ada seorang soleh. Satu hari Allah perintahkan dia untuk pergi ke satu kampung. Misalnya gitu ya, suruh pergi ke Jonggol, misal. Yuk, nggak mau Jonggol, Citayam. Pergilah dia ke kampung tersebut. Lagi jalan-jalan di kampung, dia ngelihat ada mayat, ada orang kayak lagi tidur gitu di tepi jalan. Dia bangunin orang itu. Jadi dalam mimpinya, dia seorang soleh ini mimpi, dia bilang pergilah ke kampung Fulan, kemudian carilah orang yang bernama Fulan bin Fulan, sholatkan dia. Dia jalan nih, pergi nih. Sampai di kampung tersebut dia lihat ada orang baringan di tepi jalan gitu. Ya Allah, kesian amat nih orang, palingan mabuk atau apa nih gitu. Dia samperin, ternyata orang itu udah meninggal. Kaget dia. Ya ampun, ini kenapa orang-orang tidak mengurus jenazahnya? Akhirnya kemudian ditanya sama orang yang lewat di situ, dia bilang ini namanya siapa? Fulan bin Fulan. Yang persis namanya itu yang disebutkan dalam mimpinya untuk dia mandiin, dia sholatin. Malahan dalam mimpinya tersebut itu dia dapat perintahnya itu mandikan dia, sholatin dia karena dia adalah seorang waliullah, seorang kekasih Allah. Dia bilang ya ampun. Dia kemudian nanya, ini siapa? Fulan bin Fulan. Hah? Ini dia meninggal. Iya kita tahu. Kenapa nggak diurusin? Karena dia seorang ahli maksiat. Oh, kenapa nih ahli maksiat nih? Dia bilang kemudian, kenapa? Karena dia sukaannya beli minuman keras dan mendatangi perempuan-perempuan pelacur. Jadi kami nggak ada yang mau ngurusin jenazahnya. Alhamdulillah kemarin udah berlalu masa di mana pendukung calon tertentu kalau meninggal dunia jenazahnya nggak dimandikan dengan selatinnya. Iya, nggak sampai segitu mestinya, nggak segitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan yang kayak begitu nggak terjadi lagi di masa-masa depan. Insya Allah kita selalu akan memilih pemimpin Muslim. Amin, insya Allah ya. Mudah-mudahan negeri kita ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala kebaikan-kebaikannya, insya Allah. Amin. Baik teman-teman sekalian, akhirnya kemudian dia bilang, oh gitu. Iya deh. Bingung nih dia nih. Dia bawa jenazahnya, kemudian di mana rumahnya? Dia minta tolong sama orang-orang aja, yuk bawain yuk jenazahnya yuk. Mereka bilang, nggak mau saya, ini orang ahli maksiat, nggak mau saya, gitu. Semua orang-orang tuh pada kayak nggak mau gitu ngurusin jenazah orang tersebut. Ini saya lagi cerita ini teman-teman sekalian. Bahkan andai orang yang kita tahu meninggal dalam keadaan kemaksiatan, kamu jangan pernah menghukumi dia. Kita tidak pernah tahu nilai seseorang di mata Allah. Gitu kan ya? Dia bawa tuh jenazahnya orang tersebut. Itu ya udah nggak ada yang mau, sendirian aja deh saya. Pergiin ke rumahnya orang tersebut. Istrinya ya iya kesian nih suami saya, dia bilang gitu, kata istrinya. Akhirnya dia bilang nggak apa-apa bu, tenang aja, saya akan ngurusin jenazah dia ini. Dia karena dia adalah orang soleh, orang alim, orang terkemuka, cuman orang-orang nggak pada tahu siapa dia. Dia kemudian balik lagi ke negerinya, maksudnya berapa jam perjalanan gitu ya. Dia panggil, dia pergi ke khalifah, pemimpin negara. Dia cerita, dia bilang saya tadi malam begini, bermimpi seperti ini. Terus akhirnya katanya khalifah tersebut, ayo kamu saya temenin. Khalifahnya pergi ke kampung itu. Khalifah teman-teman, raja ya, setara raja, lebih besar bahkan dari raja. Khalifahnya datang kemudian ke kampung tersebut. Wah, semua orang kan pada akhirnya ikutan. Akhirnya kemudian khalifahnya sih ini aja, maksudnya karena dia diajak sama seorang ulama, orang soleh, dia kemudian ikut gitu. Karena khalifahnya juga berguru juga kepada si orang soleh ini. Jadi apa aja yang diperintahkan sami'na wa ta'na, yuk dah kita mandikan, kita sholatin, sekalian ngajarin rakyat buat jangan kayak begitu sama orang. Kalau ada orang meninggal dunia selagi dia muslim,
gitu ya. Apalagi kalau kita kan gampang, tinggal KTP-nya Islam udah deh gitu. Disolatin lah, karena yang nyolatin khalifah datang aja kayak gimana coba. Karena yang nyolatin khalifah, apalagi ditambah khalifah sangat memuliakan orang soleh, orang alim ini, ulama ini, senegeri ikutan nyolatin dia semua. Kampung ikutan nyolatin dia semua. Kalau mau ulama nih dia ulama, kalau mau khalifah, maksudnya umara gitu ya, ini dia umara. Mau ikut siapa lagi? Jadi semuanya kemudian berikutan nyolatin. Wah, ramenya luar biasa. Habis saya nyolatin sampai dengan dikuburkan, semua selesai prosesinya. Si orang soleh ini kemudian nanya sama istrinya. Dia bilang, nanya sama istrinya, menurut kamu suami kamu ini orang apa? Orang soleh atau orang nggak soleh? Kata istrinya, saya tahu suami saya adalah orang soleh. Gimana kamu tahu? Dia bilang dia itu kerjaannya setiap kali habis dapat duit dia pergi ke tempat orang jual minuman keras. Dia beliin minuman keras di situ, dia bawa pulang. Sampai di rumah tuh kita punya sumur tempat dia buangin minuman keras tersebut. Sambil bilang, saya bilang sama dia, kamu nih kalau kayak begini, kamu nanti orang-orang akan memfitnah kamu, menganggap kamu orang yang gak benar, orang yang gak baik, gitu. Dia bilang tenang aja, Allah yang maha tahu. Emang kita berbuat karena orang, kan kita berbuat karena Allah. Tapi kan kamu kalau kemudian kamu beli minuman keras itu buat apa juga gitu. Dia bilang karena agar anak-anak muda gak pada beli. Kan udah saya borong semuanya. Jadi dia gak beli gitu. Dia bilang, ya tapi kan dia juga nanti akan jual lagi si orang tadi itu. Dia bilang, itu kan tapi nanti. Maksudnya kan ada jatah-jatahnya tuh yang memang dia kulakannya segitu gitu. Dia bilang, seenggaknya saya sudah menghindarkan berapa banyak pemuda yang seharusnya minum minuman keras kemudian jadi gak minum. Gitu. Terus nanti kalau dia punya uang lagi gitu ya, dia punya uang, kerjaannya bagus ya. Dia pergi ke tempat pelacuran. Sampai di sana, di tempat kalau udah berduaan, dia bayar gitu. Maksudnya kalau ada ininya gitu kan tempatnya atau apa. Nanti itu kalau udah berduaan sama pelacur tersebut, dia akan bilang gitu. Kamu tuh punya wajah yang cantik, kamu punya badan yang sehat. Kenapa kamu gak pakai buat taat kepada Allah? Gini gitu segala macam. Udah kamu gak usah cerita-cerita sama orang. Nih, kamu saya kasih uang ini, insya Allah cukup buat seminggu lagi. Nanti minggu lagi kamu datang lagi sama saya. Nanti kita barengan lagi, kamu saya kasih lagi buat biayain anak-anak kamu. Gitu caranya. Istrinya bilang gitu kan, kamu tuh kayak gitu modelnya. Nanti orang-orang, nanti kalau kamu meninggal dunia, orang-orang gak akan ada yang mau loh mandiin kamu, nyolatin kamu, ngurusin kamu. Terus dia bilang, oh tenang. Nanti orang paling soleh di atas muka bumi ini di negeri kita, sama khalifah bakal nyolatin saya. Dia bilang, karena saya menjadikan ini antara saya sama Allah, Allah lihat nanti Allah ijabah doa saya. Nanti yang akan nyolatin saya, kalau nggak salah Dunnun Al-Misri gitu ya, kalau nggak salah saya nggak ingat namanya. Pokoknya seorang orang paling soleh lah pada zaman tersebut. Dia bilang dia akan nyolatin saya dan juga khalifah akan sholatin saya. Masya Allah. Maka teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, kita nggak pernah bisa menghukumi seseorang. Bahkan andai orang tersebut sudah jelas-jelasan sebagai ahli maksiat dalam pandangan kita. Kita tidak pernah tahu. Nah itu kan kalau ini aslinya baik ya sebenarnya, cuman menampakkan dirinya nggak baik. Yang asli nggak baik juga banyak. Saudara sekalian, ada di kitab Riyadhus Shalihin, hadisnya Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi cerita tentang seorang di Bani Israel yang sudah membunuh 99 orang. Nah ini cerita terkenal ini ya. Jadi dia udah bunuh 99 orang, kemudian mau taubat. Bunuh beneran dia, bunuh.
Kesel dibunuh gitu. 99 orang. Cuman dia ngitungin kali ya. Sampai 99 orang dia tahu persis. Abis gitu kemudian dia pengen taubat ya. Gak enak nih hidup kayak gini. Lagian takut ntar di akhirat gimana gitu. Cuma gak bisa nahan hawa nafsu. Lagi pula dia mikir, kalau saya taubat terima apa enggak ya Allah. Pergi ke seorang soleh. Dia bilang, Syekh, saya ini sudah membunuh 99 orang, Syekh. Menurutmu gimana kalau saya taubat? Adakah Allah mau terima taubat saya? Atau Syekhnya tunggu dulu bentar. Masuk ke ruangan, buka-buka kitab. Bunuh satu orang aja adabnya jahanam. Gimana 99 orang? Jahanam level 99 kan gak ada ya. Ya Allah, ya Allah. Dia kemudian bilang, saya udah baca kitab dari 1, 2, 3 kitab. Saya rasa taubat kamu susah diterima sama Allah. Gimana enggak? Orang nyakitin orang aja enggak boleh. Apalagi melukain. Melukain orang aja enggak boleh. Apalagi bunuh. Bunuh satu orang aja dosanya kayak apaan? Apalagi 99. Udah deh, kamu udah. Saya enggak bisa ngomong apa-apa, tapi kayaknya enggak mungkin dosa kamu diterima. Dosa kamu diampuni sama Allah. Oh gitu, Syekh. Jadi maksud kamu nih, saya kalau taubat nih dosa saya nggak diterima gitu sama Allah. Baik, Syekh, kalau gitu sat. Dos. Genapin 100. Seru ya. Ini yang cerita Nabi loh. Nabi punya banyak cerita seru, teman-teman. Ya ampun, mafia diceritain sama Nabi. Dia bunuh, jadi sekalian tuh genapin 100 orang. Habis itu dia nyesel. Ya Allah, orang terakhir yang saya bunuh seorang syekh. Ya apa nih dosanya? Aduh, putus asa, depresi, pusing. Wah, udah kayaknya gak mungkin nih dosa saya diampuni sama Allah. Dia jalan kemudian. Dia jalan, terus aja dia jalan sampai nyampe ke Tebet. Dia tanya, ada orang yang bisa saya tanya nggak ya? Ada syekh di sini nggak yang bisa saya tanya? Kali-kali jawabannya beda gitu maksud dia. Tunjukin di Tebet Utara. Akhirnya kemudian pergilah dia ke seorang syekh lain. Dia tanya, dia bilang, Syekh, saya ini datang ke sini mau nanya satu permasalahan. Silakan. Saya ini syekh udah membunuh 99 orang asalnya. Kemudian saya tanya sama seorang syekh, akhirnya syekh itu juga saya bunuh. Syekh, saya mau tanya, kalau saya ini kalau mau taubat, dosa saya diterima apa enggak sama Allah? Ini kira-kiranya syekhnya takut atau gimana nih ya? Kata syekhnya sebentar. Syekhnya buka. Ada ayat yang berbunyi, ya pokoknya dia membaca tentang Rahman Rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah. Karena ini Bani Israel ya, artinya belum ada firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala yang kayak di Al-Quran. Kalau di Al-Quran kan innallaha yaghfir ma duna dzalika innallaha la yaghfiru yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata Allah, sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengampuni dosanya musyrik dan mengampuni dosa selain daripada itu. Jadi selain daripada musyrik semua dosa diampuni sama Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dibilangin, dia bilang, Pak, kamu sudah membunuh berapapun orang, selagi nafas belum sampai di tenggorokan, pintu tobat masih terbuka bagimu. Selagi nyawa masih di kandung badan, pintu tobat masih akan terbuka bagimu. Segeralah bertobat pada Allah. Alhamdulillah, makasih Syekh, makasih Syekh. Sekarang apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, Pak, Bapak silahkan hijrah. Nah itu ya, teman-teman sekalian, terkadang diperlukan hijrah, berlari dari tempat yang memungkinkanmu untuk berdosa hal yang sama, berbuat hal yang sama. Jadi kalau misalnya, mohon maaf,
Kalau misalnya seorang pelacur mau bertobat, ya jangan tinggal di situ. Pergi deh kamu, pindah ke tempat yang kiranya memungkinkanmu untuk terlepas dari dosa-dosa yang seperti itu. Kalau ada seorang yang misalnya pecandu minuman keras misalnya, atau pecandu narkotika misalnya, nah itu kalau mau tobat, ya kamu tinggalin keadaan tersebut sehingga memungkinkanmu untuk bisa sembuh gitu ya. Ke rehab kah itu, ke dokter kah itu, temuin gitu maksudnya, sehingga akan menjadikanmu ada ikhtiar yang diperlukan, terutamanya adalah berpindah dari keadaan tersebut itu. Jadi kita nggak bisa yang misalnya dia gitu ya, saya taubat dari membunuh, saya akan jalan-jalan deh. Nanti misalnya saya ketemu orang yang bikin saya marah lagi, saya juga mungkin membunuh lagi. Itu yang jangan sampai terjadi gitu. Itu yang jangan sampai terjadi. Jadi memang kayak begitu. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, akhirnya kemudian dia bilang, hijrahlah kamu. Dia tanya sekalian, hijrahnya kemana Syekh? Misalnya ya, ini kan dari Tebet ke Surabaya, misalnya gitu. Pergi ke sana ke Surabaya gitu. Dia bilang, baik Syekh. Apalagi Syekh, dikasih tahu gitu. Kamu tinggalkan perbuatan tersebut, kamu kembali kepada Allah, kamu banyak berzikir dan lain sebagainya. Habis selesai kemudian persyaratan-persyaratannya disampaikan, dia pun kemudian berangkat jalan kaki nih ke Surabaya. Sian banget dia, kapan nyampenya tuh. Jadi begitu dia jalan gitu, anggaplah nggak Surabaya deh, jauhan Bogor. Teman-teman sekalian, di jalan kaki menuju Bogor nih, sesudah menempuh perjalanan beberapa hari, beberapa waktu yang cukup lama, di tengah jalan kemudian dia sakit dan dia meninggal dunia. Malaikat berantem. Antara malaikat, bukan berantem, maksudnya beradu pendapat. Gitu ya. Siapa di antara dua malaikat itu yang berhak? Antara malaikat azab sama malaikat rahmat. Katanya malaikat azab gitu kan, iya ini jatah saya. Dia udah bunuh 100 orang. Terakhir yang dia bunuh adalah seorang ulama. Membunuh seorang ulama nih dosanya lebih besar tentu saja dibandingkan dengan membunuh orang-orang yang biasa-biasa. Dia bilang jatah saya nih. Katanya malaikat rahmat, wah ini jatah saya. Karena dia udah taubat kan, gitu. Katanya malaikat adab, tapi kan dia belum ngapa-ngapain. Belum ada sholat, belum ada sedekah, belum ada apa-apa gitu. Katanya malaikat rahmatnya, tapi kan dia udah niat. Dan dia sudah menempuh perjalanan menuju kepada taubatnya. Sampai kemudian Allah memutuskan. Katanya Allah ukur tempat. Dia ke arah tempat hijrahnya lebih jauh, lebih panjang atau lebih dekat dibandingkan dengan ke arah tempat maksiatnya. Maksudnya dia kan buat maksiatnya awalnya misalnya Jakarta gitu ya. Ke Bogor. Ini dia lebih deketan ke arah Bogor apa lebih deketan ke arah Jakarta. Dan teman-teman sekalian, menurut ceritanya Nabi Muhammad alaihissalam dalam kitab tersebut, dalam Riyadhus Shalihin yang dituliskan Riyadhus Shalihin itu ya, hadis-hadis di sana, sebenarnya jaraknya itu antara dia ke Jakarta sama ke Bogor itu masih lebih deketan ke Jakarta, lebih jauhan ke Bogor. Artinya sebenarnya dia jadi jatahnya malaikat azab, gitu. Tapi Allah kemudian memerintahkan malaikat Jibril untuk mendekatkan jaraknya orang tersebut ke arah Bogor. Sehingga ia kemudian menjadi jatahnya malaikat rahmat. Kenapa? Sebab azabi usibu bihi man asya. Azabku aku berikan kepada orang yang aku kehendaki dan dia tidak termasuk. Dia termasuknya dalam warahmati wasi'at kullasyai. Rahmatku melingkupi segala sesuatu. Itu teman-teman sekalian. Yang pertama orang yang pura-pura jahat, gitu ya. Padahal dianya baik. Layak dapat rahmatnya Allah SWT. Kita jangan pernah menghukumi seseorang. Kemudian yang kedua, orang yang sebenarnya jahat, tapi kemudian dapat rahmatnya Allah SWT sehingga kemudian menjadikan baik, menjadikan dia berakhir dengan kebaikan. Saudaraku sekalian yang saya muliakan,
Ini saya punya cerita yang ketiga. Kejadiannya 2 tahun yang lalu di Riyadh. Ini diceritakan sama seorang syekh. Saya dengarkan ceramahnya, saya dengarkan kajiannya dalam bahasa Arab ya. Dia cerita kejadiannya di Riyadh, orang yang dia kenal. Salah satu orang soleh, orang baik, orang dermawan, dan salah satu orang kaya di Riyadh. Cerita, dia bilang, ya Allah, saya nih dapat kejadian pelajaran luar biasa benar. Allah ngasih, sampai rasanya kayak di sinetron dia bilang, sampai rasanya kayak di film-film gitu. Dia bilang 2 tahun lalu, malam pertama Ramadan. Sekali lagi ini orang soleh ya, sangat soleh orangnya, sangat dermawan dan juga kaya. Dia ngimpi di malam pertama Ramadan 2 tahun lalu. Ngimpinya begini nih, dia ngimpi Nabi Muhammad alaihissalam. Orang soleh kan mungkin banget buat mimpi Nabi ya. Teman-teman saya ikut sekalian, jangan suka ngaku-ngaku saya ngimpi Nabi, apalagi kalau bohong-bohong. Nggak pasti aja jangan, apalagi bohong. Nggak pasti nih kayak ngimpi terus kayak Nabi kayak bukan gitu ya. Udah nggak usah. Apalagi kalau kemudian bohong. Karena orang berbohong tentang Nabi ini nggak sama kayak berbohong tentang selain Nabi. Katanya Nabi Muhammad alaihissalam, man kadziba li kidbatan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong-bohong tentang aku, man iftara alayya kadziban falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang bikin bohong tentang aku, jadi dia bilang dia ngimpi Nabi padahal enggak. Dia bilang dia ketemu sama Nabi padahal enggak. Dia bilang dia dapat amanat dari Nabi buat begini begitu padahal enggak. Itu katanya Nabi Muhammad, falyatabawa maq'adahu minan nar. Atau misalnya buat hadis palsu. Gitu ya. Nabi enggak pernah ngomong kayak begitu, dia aja susun hadis sendiri gitu tentang Nabi Muhammad gitu ya. Nabi bilang kayak begini padahal enggak ada. Itu katanya Nabi, falyatabawa maq'adahu minan nar, hendaklah dia simpen tempat di neraka. Dia kayak orang lagi ngaplingin neraka. Serem bener. Jadi teman-teman saya sekalian, ini orang soleh dan dia memang ketika dia cerita kayak begitu udah sangat mungkin banget gitu ya. Dia tinggal di Riyadh. Satu malam, di malam pertama Ramadan, dia bermimpi Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi bilang sama dia, temui Fulan bin Fulan al-Fulani di Taif. Temui Fulan bin Fulan al-Fulani di Taif, bawa dia pergi umroh. Spesifik sekali ya, Nabi nyuruhnya ya. Temui Fulan bin Fulan al-Fulani di kota Taif, bawa dia pergi umroh. Gitu Nabi bilang sama dia. Dia bingung, bangun tidur dia bingung gitu. Ini gimana ya saya ya, harus apa nih saya ya. Akhirnya pergi menemui syekh, menemui gurunya. Orang tuh memang dalam hidup seharusnya punya guru ya. Sehingga kalau apa-apa tuh dia gak bingung gitu. Ada yang bisa dia tanya. Jadi dia tanya gitu. Kata syekhnya, dia bilang, itu amanat dari Nabi Muhammad, kamu harus jalanin. Amanat dari Nabi, kamu harus jalanin. Boleh gantiin orang lain, misalnya gitu ya. Mungkin gak ada. Karena Nabi udah nyebut nama tuh berarti artinya harus orang itu. Boleh gak saya kasih aja duitnya? Gak boleh. Kamu harus bawa tuh orang, kamu sendiri yang harus bawa pergi umroh. Baiklah Syekh. Berangkat. Ramadan nih ceritanya. Berangkatlah dia ke Taif. Naik mobil barangkali ya dari Riyadh ke Taif. Dia pergi ke nanya sama orang di Taif, kenal gak sama Fulan bin Fulan? Lama-lama ditunjukin, kenal dia ada satu keluarga. Teman-teman sekalian, dia begitu masuk ke rumah orang tersebut gitu. Malam, maksudnya habis jam-jam habis taraweh lah barangkali seperti itu ya. Dia malam gitu masuk ke rumah orang tersebut, terus akhirnya ditemuin sama anak-anaknya udah pada besar-besar. Jadi maksudnya udah umur 40-30-an tahun anak-anaknya gitu. Terus dia bilang, saya bisa nggak ketemu sama bapak kalian gitu. Orang di rumah itu kayak nggak
nggak kelihatan nyaman dengan kehadiran dia, dan dia pun juga nggak disambut dengan baik gitu sama orang di rumah itu gitu. Mau ngapain kayak gitu loh. Dia bilang saya mau ketemu sama, karena orang di rumah situ tuh nggak pada puasa bulan Ramadan lah ini. Maksudnya kelihatan nggak ada nuansa ibadah tuh, nggak ada gitu. Terus dia bilang saya mau ketemu sama bapak kamu. Udah ngapain sih, udah nggak usah kayak gitu. Keluarganya tuh dia aneh gitu. Akhirnya kemudian dia bilang saya harus ketemu sama bapak kamu. Udah sana tuh di belakang sana, katanya gitu. Dia pun temuin si bapak yang disebutin namanya sama Nabi Muhammad. Teman-teman sekalian, disebutin namanya sama Nabi Muhammad. Luar biasa bener ya. Dia masuk ke dalam kamar tersebut, mendapati si bapak yang namanya disebut sama Nabi Muhammad lagi tiduran teler, mabuk. Bagaimana menurutmu? Ini gak salah nih Nabi Muhammad nih nyuruh saya umrohin dia nih. Ada banyak orang di Indonesia kepengen banget buat berangkat umroh dan ahli ibadah. Kan gitu ya? Mending berangkatin nih orang-orang yang dari Citayam, dari Jonggol, dari Tebet gitu ya. Daripada berangkatin orang lagi mabuk, bener-bener mabuk. Ternyata orang ini adalah seorang tentara, udah tua. Tentara udah tua gitu, kayak polisi gitu ya, askar. Polisi udah tua gitu. Dia tuh kerjaannya, kalau siang kerja gitu, kerja di kantor polisi gitu. Kalau malam mabok. Sampai pagi gitu dia berangkat lagi ke kantor gitu, mandi gitu kan. Habis itu berangkat ke kantor gitu. Habis selesai nanti sore-sore gitu pulang lagi mabok lagi gitu. Barukah? Enggak, tahunan. Ya Allah, luar biasa. Saudara sekalian yang saya muliakan, bertahun-tahun hidupnya seperti itu. Antara kantor sama mabok, nggak sholat, buru-buru haji, buru-buru apaan, nggak ada. Tapi Nabi menyebutkan namanya secara spesifik dalam tidurnya dia, dalam mimpinya dia untuk bawa dia pergi umroh. Jadi dia karena ingat apa kata gurunya nih, kamu yang harus berangkatin dia pergi umroh, gitu kan? Dia pun kemudian bilang sama saudara, sama ininya anak-anaknya, saya mau berangkatin dia pergi umroh, nggak salah pak, kayak gitu tuh orangnya gitu kan. Iya saya mau berangkatin dia pergi umroh, ya udahlah kalau maksa gitu. Cobalah tolong mandiin dia, dimandiin itu pun nggak sadar, teler. Dimandiin tuh dalam keadaan teler gitu, digantiin bajunya, dibersihin gitu sama keluarganya. Ya udahlah gitu ya. Kerjain deh gitu, iniannya orang mau baik ya udah aja gitu. Jadi gitu sama anak-anaknya tuh dia dimandikan, dipakein baju gitu, kayak males-malesan juga merekanya, tapi ya udahlah gitu ya. Sampai kemudian masukin ke dalam mobil, dibawa pergi berangkat umroh. Teman-teman sedikit sekalian, di tengah jalan dia mau berangkat umroh nih, dia kayak bangun gitu, sadar gitu, terus dia heran. Dia kan mabuk kan di rumah. Sekarang dia udah pakai baju ihram. Dia heran gitu. Dia bilang, "Nih saya lagi ada di mana?" Katanya orang itu, "Kamu di jalan." "Oh, saya mau pergi kemana?" gitu kan. Dia sambil mikir-mikir, jangan-jangan saya udah mati. Kayak kain kafan kan. Putih-putih gitu. Terus dia bilang, "Kamu mau berangkat pergi umroh." "Oh, kenapa saya umroh?" Maksud dia gitu ya, sholat kagak saya, puasa kagak, tiba-tiba saya berangkat pergi umroh gitu. Terus akhirnya katanya dia gitu, saya kemarin malam berarti ya, saya bermimpi Nabi Muhammad alaihissalam yang bilang untuk berangkatkan kamu pergi umroh. Nabi, berangkatin saya pergi umroh? Nggak salah. Coba diingetin lagi, namanya tuh yang benar. Mungkin kamu keliru nama kali, tetangga sebelah saya jangan gitu ya. Dia bilang, enggak, namanya kamu benar ya keluarga ini. Oh, Masya Allah. Siapa saya ini? Dia bilang, dia sampai lupa sama dirinya gitu ya. Siapa saya ini, ya ampun, Rasulullah baiknya, ya Allah. Nangis dia. Habis itu kemudian berangkatlah dia umroh. Maksudnya umrohnya dalam keadaan udah sadar nih ya. Berangkatlah dia,
tawaf, sa'i, habis itu kemudian dia sholat, ya. Lagi sholat subuh, nggak bangun dari sujudnya, diliatin udah meninggal. Dia tuh cerita sama syekh yang saya dengarkan ceramahnya ini. Dia bilang, kamu nggak bayangin hidup saya nih, apa nggak jadi kayak di sinetron? Ya ampun, nih gimana ceritanya nih, masya Allah nih orang. Jadi akhirnya ya udah, dia bilang, saya pun kemudian mengajukan orang ini, dia pun nggak dimandikan di ini apa segala macam. Saat duhur dia pun kemudian disolatin di Masjid Nabawi di saat Ramadan. Saat Ramadan disolatin di Masjid Nabawi dan dikuburkan di Mekah. Dikuburin di Mekah, dia kan di Mekah tuh kan, nggak dibalikin ke sana. Akhirnya dia bilang, ya Allah nih orang hidup mabok-mabokan, gitu ya, berakhir hidupnya dengan lagi sujud di haram, di Masjidil Haram. Gimana tuh? Bukankah memang kita tidak pernah bisa menghukumi seseorang? Dia bilang, cuman nih saya rasa pasti ada sesuatu nih, Allah mau buat saya belajar nih dari orang ini. Dia bilang, saya pun berangkat lagi pergi ke Taif. Saya tanyain sama anak-anaknya. Anak-anaknya bilang, bapak kami pemabok. Bapak kami pecandu minuman keras, mabok, dari sejak kami kecil kami taunya dia udah kayak begitu. Nanya sama istrinya. Istrinya bilang, istrinya udah meninggal. Istrinya udah meninggal, teman-teman. Habis itu kemudian dia nanya sama supirnya. Supir yang biasa nyetirin dia. Katanya supirnya kayak begini, dia tuh gak banyak ngomong. Dia gak banyak ngomong sama saya tuh. Dia ngomongnya cuman, ya anterin saya ke sini, balikin saya ke sini, anterin saya gitu. Dia bilang gak ada yang aneh sama dia, kecuali bahwa dia itu setiap hari, setiap sore, dia bilang, setiap siang dia ada nyuruh saya untuk beli daging, entaran ayam, entaran apa gitu, maksudnya lauk gitu ya. Yang nanti sore-sore tuh sebelum dia nyampe ke rumahnya, dia mampir ke rumahnya orang, kayaknya mungkin apanya dia gitu. Dia bilang kayak gitu. Dia selalu taruhin makanan tersebut di rumah orang tersebut. Akhirnya dia bilang, yaudah kalau gitu anterin saya ke sana. Kamu emang kenapa? Itu inian dia kok, dia nggak yang gimana-gimana juga gitu. Enggak, anterin saya ke sana. Dia habis itu terus dianterin pergi ke sana. Ternyata teman-teman saudara sekalian, rumah itu adalah rumah keluarga yatim. Yang dia setiap hari bawain lauk dan makanan buat orang tersebut. Ditanya sama anak-anak yatim tersebut itu, sejak kapan bapak itu bawain kalian makanan? Sejak 10 tahun. Sejak 10 tahun. Dia menafkahi kami 10 tahun. Menurutmu adakah Allah akan menyia-nyiakan 10 tahun dia ngasih anak yatim? Nggak ada. Teman-teman saudaraku sekalian, nggak ada yang sia-sia. Nggak ada yang sia-sia. Masalahnya ada pada urusanmu sama Allah. Kalau kamu menjadikan urusannya menjadi urusan antara kamu sama hamba-hambanya Allah, khawatir jadi sia-sia. Sebab yang Allah nilai adalah keikhlasan. Fima bainak wa bainallah. Antaramu sama Allah. Teman-teman saudaraku sekalian, buatlah sesuatu yang rahasia antaramu sama Allah. Sebab rahmatnya Allah itu diberikan kepada fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan bagi-bagikan rahmatmu melingkupi segala sesuatu. Tidak ada di antara kita yang layak mendapatkan rahmatnya Allah, tapi rahmatnya Allah layak mengenai kita semuanya. Jadi kalau kita ngelihat diri kita sendiri nih, ya Allah, nggak pantas-pantasnya deh dapat keridhaan Allah, nggak pantas-pantasnya deh dapat cintanya Allah, nggak pantas-pantasnya deh dapat rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau ngelihat rahmatnya Allahnya udah bilang wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku melingkupi segala sesuatu, dan kita adalah bagian dari sesuatu tersebut. Kita bagian dari sesuatu tersebut. Jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah. Caranya gimana? Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Aku akan tuliskan rahmat tersebut. Aku akan berikan rahmat tersebut, kata Allah,
Lilladzina yattaqun, bagi hamba-hambaku yang bertakwa. Milikilah jalan takwa yang menjadi rahasia antaramu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada kebaikan yang kamu lakukan antaramu dengan Allah Subhanahu wa taala yang enggak harus semua orang mengetahuinya.